simulator yang bisa diinstal. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan ya untuk selanjutnya. Atau sudah ada yang berhasil Pak untuk esro-nya? Mengikuti yang ada di ini, di apa? Di slide. Oke Pak, bisa dimulai extro-nya Pak. Ya, oke. Sekarang kita tetap ya aktifkan yang Modbus simulator. Jadi tadi yang Modbus scanner sudah saya close. Jadi Modbus Ref-nya ini sekarang dia listening, jadi nggak ngirim data karena nggak ada request. Kita buka SCADA Astromaker, ya kita buka Astromaker. Kemudian dari sini kita buka bikin project baru sesuai dengan yang di kita bikin project baru. Jadi buka project manager, kemudian new project, dan simulator suhu 2 di simulator suhu 2. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita klik yang project name yang baru tadi. Ini simulator suhu 2. Kemudian dia sudah sukses. Saya simulator suhu to current project success. Jadi sudah sukses. Kita klik tinggal exit. Setelah itu step pertama selesai. Sekarang kita ke step kedua, konfigurasi project. Jadi konfigurasi node atau device. Jadi ini kita ikuti poin ke-12. Nomor 1 klik icon station. Ini aja biar gampang. Icon station. Kemudian di sini kita langsung klik add. Pada tab station klik add di bagian bawah add. Untuk kode sama stationnya ini kita bisa ganti Pak. Kalau star ini suka kita sih mau ganti apa. Kalau saya tetap star 1, jadi biar tahu kalau ini ada station nomor 1 gitu. Kalau description-nya kita harus ganti Pak, karena ini sesuai dengan nama apa yang kita akan sambung. Kita bikin sama lah ya, sensor suhu. Kalau bisa tidak apa ya, ada spasi, jadi kita sambung menggunakan underscore. Kemudian protokol. Nah di sini kita akan pilih protokol standar apa yang di apa namanya di device tadi itu dia menggunakan protokol standar apa untuk komunikasi di sistem SCADA ini gitu. Kalau yang common tadi kan PLC, jadi kita pilih PLC yang Modbus. Jadi dia itu sistemnya Modbus. Kalau di tempat lain Modbus ini ada di luar Pak, jadi dia bukan PLC Modbus itu. Nah, cuman di sini aja saya juga nggak tahu kenapa dia masuk ke Modbus gitu, masuk ke grupnya PLC. Seharusnya ini di luar nih, karena Modbus itu bukan PLC, dia protokol yang berbeda dengan PLC. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti aja. Ini kita Modbus TCP, klik 2 kali sampai tanda centang, kemudian kita klik OK. Protokol sudah ada. Sekarang kita set device. Nah, device-nya kita akan konfigurasi. Kita coba lihat di Modbus simulator tadi, kita cek IP-nya berapa. Kalau ini kan masih pakai lokal, jadi IP-nya 127.0.0.1. Setelah itu klik OK.
Ya, yang ini dibiarin aja portnya 502 karena dia standar. Setelah itu device sudah terdaftar. Scan periodnya bisa kita setting. Jadi kalau kita set 20 milisecond semua, kalau cuma satu device saja sih nggak masalah Pak. Cuman kalau banyak device, biar sekadar kita nggak terlalu berat, kita set satu detik aja itu udah cukup. Time on-nya 1,5 detik. Gitu ya. Klik OK. Jadi scan period ini dipengaruhi oleh jaringan juga Pak, latensi. Jadi misalkan kita connect alat yang sangat jauh gitu ya, jangan jauh, berarti kan otomatis dia transfer datanya akan lambat, latensinya atau responnya akan lambat. Sehingga kalau kita scan periodnya kecepatan, jadi kita scan period kecepatan, data belum masuk itu sudah dianggap sebagai timeout, jadi dianggap sebagai error Pak. Padahal belum error karena responnya lambat tadi itu. Makanya scan periodnya kita panjangin gitu. Jadi data baru masuk, nah ini baru dia scan gitu. Jadi dianggap datanya masih ada. Jadi kalau kita terlalu cepat setting di skadanya, padahal dari slave belum transfer data karena responnya lambat, jaringannya jauh gitu, maka nggak akan terdetek akan error nanti jaringannya. Jadi kita lambatkan juga gitu, tergantung konfigurasi banyaknya device sama latensi dari sensor yang kita pasang. Klik OK aja. Kemudian yang Modbus simulator kita sensor aja karena nggak pakai. Step kedua sudah selesai. Ini kita step kedua sudah selesai. Sekarang kita langsung ke step ketiga, konfigurasi data. Oh, ini masih step kedua ini, konfigurasi data. Nah, ini step ketiga, konfigurasi data. Kita sudah set device-nya tadi, sekarang kita set datanya atau parameter apa yang akan kita masukkan. Kalau di sini kan kita akan mengambil data 4001 untuk suhu, 4002 untuk RH. Jadi kita akan buka icon analog. Oke, analog. Kita pilih station mana yang kita tambahkan tadi. Tadi kita hanya menambah satu station. Kalau Bapak Ibu menambah station berikutnya, device berikutnya, maka ini akan bertambah Pak, gitu ya. Kita pilih mana yang akan kita setting. Kemudian klik OK. Dia akan muncul menu atau Windows analog. Kita jangan isi dulu karena kalau kita isi dia nggak akan tersimpan. Jadi kita klik add dulu. Klik add dulu. Kemudian di sini kodenya untuk parameternya tadi kan sensor suhu gitu ya, sensor. Bisa kita langsung aja suhu gitu, suhu nggak apa-apa, suhu. Ini suka-suka kita. Kemudian IO address-nya kita klik tanda panah 2. Kemudian address-nya kita samakan dengan yang di Modbus ya, 40.001. Samakan dengan Modbus sama yang di scanner. Ya, formatnya tadi kalau di scanner itu unsigned integer 16. Nah, di sini ada unsigned integer 16. Kita klik aja gitu. Jadi kita copy data di sini itu dari scanner tadi yang kita pasang, yang kita setting di scanner. Karena sudah bisa dipastikan scanner berhasil, sekadar 100% akan berhasil. Nah, saya yakin Pak, gitu ya. Kemudian klik OK aja. Yang lain ini aksesoris, nanti bisa kita explore ya. Kemudian klik add untuk menambahkan parameter yang kedua yaitu RH. Di sini kita ganti RH, ini juga RH. IO address-nya sama karena dia address yang kedua. Kemudian itu terus kemudian kita pilih yang sama ya, integer 16. Ini kalau kita kurang 01 itu nggak masalah karena akan dikoreksi otomatis Pak. Ya, jadi 40.002. Dia akan dikoreksi otomatis. Setelah itu exit. Nah, setelah kita install add,
Di sini nggak akan muncul seolah-olah nggak ada Pak ya. Dia sudah masuk sistem. Kita bisa cek di sistem project manager ini. Dia ada di data station. Ini station. Jadi dia udah muncul di daftar device atau daftar di station gitu ya. Kemudian parameternya tadi di mana yang kita isi I/O address-nya 4001, 4002. Dia ada di analog. Di sini device-nya sensor suhu ya. Nah, dia akan terbaca di deskripsi dari station tadi. Sensor suhu kita klik 2 kali. Nah, ini akan muncul list I/O address yang sudah kita masukkan. Kalau masih belum berubah aja, kira-kira apa ya Pak ya? Yang mana Pak? Yang di sini Pak? Ya, tadi kan setelah konfigurasi alamat tadi kan exit ya, terus kemudian hilang, ya kan ya di layar X-row-nya. Terus kembali ke, harusnya muncul di folder station ini ya Mas ya? Iya, muncul di sini. Tapi ini nggak muncul. Yang station Pak? Atau yang di analog? Iya, yang di stationnya nggak muncul. Stationnya nggak muncul. Coba klik ini Pak, station, kemudian station. Nah, di sini ada 2 Pak. Masih 1 Pak. Kondisi awal, masih kondisi awal. Oh, coba Bapak klik ini aja. Klik atas ini bisa, yang gambar komputer, atau kode ini Pak. Di sistem, di kata sistem ini klik 2 kali. Terus? Di sini masih 1 atau sudah 2 Pak? Ini kan ada 2 ini. Masih ada ada 2 sih sudah Pak. Sudah ada 2 Pak? Iya. Berarti di sini udah muncul Pak ya, yang di luar ini? Nah, itu yang enggak. Iya, di situ udah muncul sih. Cuman yang di mana folder analog. Yang di station ini kok nggak ada ya? Oh. Yang ini Pak, yang apa? Yang ini muncul Pak, sensor suhu, atau Bapak kasih nama lain? Oke. Muncul Pak, klik 2 kali. Oh iya, sudah muncul Mas. Oke. Yang di analog sudah muncul. Oke, siap. Berarti kita pastikan Pak, jadi sebelum kita running sekadanya, atau kita drawing ya, setelah ini kan drawing, kita pastikan dulu untuk alamatnya sudah benar. Jadi cross check lah Pak, cross check 2 kali lah gitu ya. Padahal kita tadi udah setting ya, udah benar. Nah, kita cross check lagi aja gitu ya, pastikan. Udah 4001, U16, 4002, U16 sudah benar semua. Baru nanti kita step berikutnya, ini udah selesai. Nah, sekarang kita ke step 4, drawing configuration. Di sini Astro punya aplikasi untuk desainer sendiri. Kita bisa gambar apapun di situ. Kita klik aja yang di ini gambar apa ini ya? Gambar padang pasir, ada kaktusnya ini Pak, ada mataharinya. Kita klik. Oke. Oke, ditunggu Pak. Nanti akan muncul tab baru namanya draw. Muncul. Ini udah muncul. Ini. Ya. Yang padang pasir itu yang ini Pak, yang di Astro Maker nih Pak. Ini drawing. Atau yang ini Pak, yang di kolom project manager yang kolom kiri, itu bawah kan ada folder drawing configuration. Bapak klik aja panahnya. Nah, kan ada default Pak. Double klik, ya, nanti akan dia muncul, akan kebuka. Pak, ada buka. Nah, dia ini klik dulu 2 kali Pak yang drawing, kita pilih page-nya berapa. Nah, kita pilih page yang default ya sampai dia merah. Setelah itu oke. Setelah itu kita bisa langsung menggambar. Di sini pasti ada tulisan Pak, this is your first page. Jadi ini adalah halaman pertama kita gitu ya. Kita klik aja Pak. Kemudian kita akan munculkan data real time. Jadi di SCADA ini dia sudah menyediakan banyak shape ya. Kalau kita mau gambar, drawing tool alat untuk menggambar. Ada line tool, shape tool,
ini Bapak kalau mau bikin single line diagram atau layout gitu ya, itu bisa pakai ini Bapak, gambar-gambar aja gitu ya. Tapi ini cuma gambar. Kemudian ada bitmap. Kalau ini ada template ini yang masuk di sini. Kemudian polygon tool, real time tool. Nah, kita akan coba yang real time tool dulu. Kemudian ada data group juga. Ini grouping kayak gambar di grup itu bisa masukkan di sini. Kemudian ada animation tool, beam animation. Kemudian ada static tool. Dia ada real time, bar graph, pie graph, data grid, historical. Ini banyak gitu ya. Bisa kita explore. Kemudian control tool. Nah, ini nanti ada edit box button. Ini kalau kita klik, kita akan mengarah kemana gitu ya. Kita akan ganti halaman. Kita klik untuk ke halaman kedua. Kita klik lagi, balik lagi ke home. Nah, itu di sini nanti Pak. Kita settingnya. Ada edit box, checklist, dan terusnya banyak. Nah, kita karena basic ya. Kalau kita bahas semuanya sesuatu, kita coba sesuatu. Itu 1 hari full, gitu Pak ya. Itu butuh 2 hari training gitu ya. Kalau pengen semua gitu ya. Jadi kita basic aja, kita cukup real time tool, kita coba yang real time dulu aja, yang data panel, level gauge gitu ya. Di sini kita coba yang data panel dulu. Kita klik data panel, terus kita gambar. Gitu Pak. Nah, di sini data panel, kemudian kita klik 2 kali. Kemudian ada data link. Di sini kita tembak ke station sama tag mana. Oh ya, ini Bapak Ibu mungkin di Modbus Simulator akan muncul seperti ini. Karena kan dia demo ya, jadi dia akan muncul kayak ini. Terus diklik aja oke. Nah, ini tiap berapa menit akan muncul lagi. Mending kita close aja. Terus buka lagi yang baru biar nggak mengganggu sih. Oke. Ini isi lagi dah ya. Balik ke step awal tadi. Oke, Modbus Simulator siap. Kita balik lagi sini. Oke, sekarang tadi kan kita bikin panel, terus kita bikin kali data link, kita tembak. Kita mau menampilkan apa? Suhu misalkan. Di sini kita pilih stationnya atau device-nya suhu, tag atau parameternya kita pilih suhu, sensor suhu, terus suhu. Klik OK. Kemudian kita bikin yang A. Kita Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu kita klik 2 kali sama. Terus klik data link, kita pilih yang RH. Setelah itu klik OK. Jadi suhu sama RH. Kita sedikit percantik Pak dengan ditambah tag ya. Di sini ada gambar A di kolom kiri, dan daftar kayak panah, ini panah, terus ada gambar A. Kita klik, kita ketik aja captionnya Pak, suhu. Nah, setelah itu klik, dia akan keluar suhu. Terus tambah RH, kita copy aja kayak biasanya, Ctrl C, Ctrl V, terus kita klik 2 kali ganti RH. Klik OK. Kemudian jangan lupa kita save Pak, save. Ya, kita save. Setelah di save, setelah itu kita sudah membuat sebuah dashboard. Bentuknya seperti ini Pak, dashboardnya nanti. Nah, ini dia ada frame pembatas Pak. Bapak bisa lihat di kotak garis-garis ini ya. Garis putus-putus, sama ada resolusinya nih 1360x768. Jadi ini adalah frame. Jadi nanti SCADA akan memunculkan hanya yang di dalam kotak frame ini. Gitu. Dia udah dibatasi. Kita bisa gambar di banyak tempat di luar ini, tapi dia nggak akan muncul. Kita save. Setelah itu konfigurasi sudah selesai, dashboard sudah kita buat sederhana. Baru setelah itu step berikutnya, step kelima, kita tinggal running aja Pak. Ya. Modbus Simulator tadi udah standby, kita running. Run. Ini kita oke aja karena masih demo ya 30 menit.
Kita coba. Ini dipastikan berhasil. Karena secara mode scan itu sudah mode scanner sudah berhasil, jadi pasti SCADA akan berhasil. Oke, Bapak Ibu, ada yang sudah bisa di-run dan berhasil muncul? Kok punya saya ini kok muncul XRO Training Project ya? Iya Pak, training project. Kita kembali ke SRO Maker. Oke. Kita tinggal run step yang mana Pak? Ini launch SCADA. Ya tadi setelah yang ada gambar hijau play itu, kita run saja. Ngeran gitu ya. Kita coba running. Harusnya kan udah running ya. Nah, di sini dia kok ini malah muncul tutorial how to create pop-up window, how to make suite, how to select. Oh, project maker-nya Pak, project apa dipilih yang training Pak, yang project manajernya? Yang project manager kan kita tadi bikin baru Pak ya, kopnya saya simulator suhu. Sudah benar Pak, pilih yang baru Pak, yang project. Oh, ada waktu. Sama Pak, saya juga 64 bit Windows 7 juga. Oke, berarti Pak Eko yang belum berhasil ya? Oke. Mungkin untuk Pak Eko bisa share screen, Pak. Jadi saya kasih akses untuk host. Nanti Pak Eko bisa share screen-nya. Nanti saya cek konfigurasinya, Pak. Untuk yang berhasil dan bisa apa namanya ada starter kit di ini yang sudah nyampe, itu bisa dicoba Pak. Bedanya hanya bedanya di itu di station ya, di stationnya bisa diganti ke mana ke Modbus yang R485 ya, bukan yang TCP IP. Oke, ini Pak Eko saya kasih akses dulu Pak, jadi bisa share screen-nya, nanti kita cek sama-sama ya, mungkin dari teman-teman yang Bapak Ibu yang lain yang punya sudah berhasil bisa memberikan masukan juga. Ini saya kasih make host Pak Eko, nanti dikembalikan ke saya Pak ya, hostnya Pak. Oke, Pak Eko bisa share Pak sekarang. Bisa share. Kalau yang sudah berhasil bisa lanjut Pak untuk yang connect connect starter kitnya Pak. Kalau sudah berhasil, jadi dites apakah dengan sistem tadi
sudah bisa mengkonek sebuah alat real yang menggunakan protokol Modbus RS485. Kita tes apakah bisa masuk ke SCADA. Di slide paling bawah itu ada panduan starter kit, Pak. Nah, yang bisa